Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah, yakni Bapak Dr. Supriyadi SPDI MPDI, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya serta rekan saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah yang berjudul Memahami Masalah Harta dan Jabatan dalam Pandangan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atira Dia Pangesti dengan NIM 2284201010 dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Anggo Nenanto, NIM 2283207000005 dari Prodi PTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Adira Salsabila Rahma dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 228420101002. Harta dan jabatan adalah dua hal yang sering menjadi sumber perdebatan dalam masyarakat Muslim. Islam memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana menghadapi dan menangani masalah ini. Nah, menurut saya, ada beberapa alasan mengapa harta dan jabatan tersebut sering menjadi sumber perdebatan dalam masyarakat Islam. Di antaranya ialah persaingan dalam mendapatkan jabatan, ketidakadilan dalam membagi harta serta jabatan, dan pengaruh budaya. Misalnya, di beberapa daerah, jabatan dianggap sebagai simbol kehormatan, simbol kekuasaan, serta status sosial, sehingga terjadi persaingan yang lebih tinggi dalam mendapatkan jabatan tersebut. Hal ini seringkali menyebabkan konflik dan perdebatan pandangan dalam masyarakat Muslim. Namun, sebenarnya harta dan jabatan bukanlah segalanya dalam kehidupan. Dalam Islam, harta dan jabatan seharusnya tidak menjadi tujuan utama untuk hidup seseorang. Sebaliknya, harta dan jabatan harus digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih mulia, yakni mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 28, yang mana artinya ialah, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maksud dari firman Allah di surat Al-Anfal ayat 28 ialah apabila seorang muslim diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia bersyukur atas kekayaan itu serta bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila dengan kekayaan yang mereka peroleh kemudian mereka bertambah tamak dan berusaha menambah kekayaannya dengan jalan yang tidak halal serta enggan menafkahkan hartanya, berarti orang yang demikian ialah orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta dalam Islam dianggap sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim diwajibkan untuk memperlakukan harta mereka dengan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Zakat, infak, dan sedekah adalah kewajiban bagi umat muslim dalam membagi harta mereka dengan yang berhak. Harta merupakan suatu aset kekayaan kebendaan yang dibutuhkan, dicari, dan dimiliki oleh manusia. Harta sangat berguna bagi semua orang, karena dengan harta kekayaan manusia dapat memenuhi segala aspek kebutuhan, baik yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berarti condong, cenderung, miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Firman Allah pada surat An-Nisa ayat 5. Dalam surat An-Nisa ayat 5 dijelaskan bahwa harta benda sebagai tiang atau pilar pokok kehidupan dalam kurung kiamat, seperti halnya kita tidak dapat berdiri tanpa adanya harta benda. Karena harta benda merupakan hal yang berharga dan merupakan kebutuhan dalam kelangsungan hidup. Kewajiban mencari harta. Harta sangatlah berguna bagi manusia, bahkan bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kepentingan di akhirat. Kepentingan di dunia maksudnya seperti
untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kepentingan akhirat maksudnya seperti digunakan untuk berinfak, berzakat, berwakaf, menunaikan haji, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta untuk kebahagiaannya di dunia akhirat. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Status harta yang dimiliki oleh manusia. Status harta yang dimiliki oleh manusia adalah sebagai berikut. Pertama, harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah. Kedua, harta sebagai perhiasan dunia. Ketiga, harta sebagai cobaan. Keempat, harta sebagai perhiasan hidup. Dan yang terakhir, harta sebagai bekal ibadah. Hukum waris dalam Islam. Islam memiliki ketentuan yang tak jelas tentang pembagian harta warisan. Warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk bagian untuk ahli waris langsung, yaitu anak, istri, suami, dan orang tua. Ahli waris jauh, saudara, paman, bibi, dan lain-lain. Menghindari ketidakadilan dalam pembagian warisan adalah penting dalam pandangan Islam. Slide berikutnya yaitu jabatan dalam Islam. Jabatan atau kepemimpinan dalam Islam dianggap sebagai sebuah amanah, di mana seorang pemimpin harus berlaku adil, jujur, bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan umat. Tidak boleh mempergunakan jabatan untuk kepentingan bahkan keuntungan pribadi sampai melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Berikutnya yaitu harta dan jabatan dalam Islam. Hakikat harta dan jabatan merupakan sebuah amanah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta dan jabatan didapat bukan untuk semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga untuk kemaslahatan orang lain. Oleh karena itu, harta dan jabatan harus dijaga, bahkan dipelihara serta dilaksanakan dengan benar. Sebab suatu saat harta dan jabatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide berikutnya yaitu sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat muslim harus berhati-hati terhadap harta dan jabatan. Bila terhadap harta saja kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Sedangkan jabatan itu adalah amanah yang oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Dalam memanfaatkan hasil tersebut, terdapat beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh setiap muslim, yaitu yang pertama, israf, yakni berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta. Yang kedua, yaitu tabzir atau boros, yang dalam artinya itu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkannya. Berikutnya yaitu
pesan Islam tentang harta dan jabatan. Islam mengajarkan betapa pentingnya mengelola sebuah harta dengan bijaksana, berbagi harta tersebut dengan yang berhak, dan menghindari penyalahgunaan harta. Islam juga menekankan perlunya mempunyai pemimpin yang adil dan bertanggung jawab, yang mana dalam menggunakan jabatannya itu untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga diperoleh kesimpulan dari presentasi ini, yaitu memahami masalah harta dan jabatan dalam pandangan Islam tentu saja sangat penting bagi setiap muslim. Mengelola harta dengan bijaksana, jujur, adil, dan bertanggung jawab, bahkan memilih pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab merupakan prinsip yang dianjurkan dalam Islam. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya dan rekan-rekan saya mohon maaf apabila ada salah. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.